Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Komaria dari Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Prodi PGSD dengan NIM 0501201191 semester 5. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu manajemen kelas dengan dosen pengampu Dr. Endang Sri Budi Herawati, SE MPD. Baik, kita langsung saja pada materi. Manajemen kelas adalah suatu pengkondisian kelas atau penataan kelas sebagai tempat bagi proses belajar mengajar. Adapun pengertian atau definisi manajemen kelas menurut para ahli yaitu sebagai berikut. Yang pertama di sini menurut Hasri pada tahun 2009 mengatakan bahwa manajemen kelas adalah ketentuan prosedur yang digunakan untuk menciptakan dan memelihara lingkungan tempat terjadi kegiatan belajar mengajar. Kemudian, menurut Ari Kunto pada tahun 1992 mengatakan bahwa manajemen kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapainya kondisi yang optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Kemudian, menurut para ahli berikutnya mengatakan bahwa manajemen kelas adalah suatu upaya wali kelas atau pemimpin kelas dalam mendayagunakan potensi berupa pemberian kesempatan kepada siswa yang seluas-luasnya secara personal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih kreatif dan terarah, sehingga waktu dan dana yang terarah dapat dimanfaatkan secara efisien untuk melakukan kegiatan-kegiatan di dalam kelas yang berkaitan dengan perkembangan dan kurikulum murid. Nawawi pada tahun 1982. Selanjutnya, menurut Suhardan dan kawan-kawan pada tahun 2009 mengatakan bahwa manajemen kelas adalah suatu usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Atau dapat dikatakan bahwa manajemen kelas merupakan usaha sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis. Selanjutnya, pengertian pendekatan manajemen kelas. Pendekatan dalam manajemen kelas dapat diartikan sebagai cara pandang seorang guru dalam kegiatan pengelolaan kelas. Cara pandang tersebut kemudian menjadi semacam garis pedoman bagi seorang guru dalam pengelolaan kelas. Adapun pendekatan merupakan unsur penting yang harus dikuasai oleh seorang pengajar atau guru sebelum mempersiapkan perencanaan pembelajaran. Guru dalam pelaksanaan pembelajaran kelas tentunya banyak sekali cara atau pendekatan dan penerapan yang diharapkan oleh seorang guru untuk mengoptimalkan kelas tersebut. Oleh karena itu, seorang guru harus cepat dan tepat dalam memilih dan melaksanakan pendekatan manajemen kelas, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan intelektual peserta didik dalam kelas. Yang terakhir, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individu lainnya. Kemudian, jenis-jenis manajemen kelas. Dalam jenis-jenis
pendekatan manajemen kelas di sini, seorang guru dituntut untuk bisa memilih dan mengaplikasikan jenis-jenis pendekatan ini di dalam kelas sesuai dengan karakteristik anak dan latar belakang anak tersebut. Yang pertama di sini pendekatan tingkah laku. Nah, pendekatan ini adalah mengubah perilaku yang sesuai ataupun yang menyimpang. Prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku hasil proses belajar. Selanjutnya, yang kedua, pendekatan iklim sosio-emosional. Pendekatan ini dibangun atas dasar asumsi bahwa manajemen kelas yang efektif sangat tergantung pada hubungan yang positif antar pribadi dan iklim di dalam kelas. Oleh karena itu, tugas pokok seorang guru di dalam manajemen kelas adalah membangun antar hubungan pribadi yang positif dan meningkatkan iklim sosio-emosional yang positif pula. Selanjutnya, ada pendekatan proses kelompok. Ada beberapa asumsi yang mengatakan bahwa yang pertama, kehidupan sekolah berlangsung pada lingkungan kelompok, yakni kelompok kelas. Kemudian yang kedua, tugas pokok seorang guru adalah membina dan menciptakan kelompok kelas yang kurang efektif dan produktif. Selanjutnya yang ketiga, kelompok kelas adalah suatu sistem sosial yang mengandung ciri-ciri yang terdapat pada semua sistem sosial. Dan yang terakhir, pengelolaan kelas oleh guru adalah menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang menunjang terjadinya suasana kelas yang menguntungkan. Selanjutnya adalah pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter ini memandang bahwa manajerial kelas sebagai suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Pendekatan ini menempatkan guru dalam peranan menciptakan dan memelihara ketertiban di dalam kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Selanjutnya, pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi adalah pendekatan yang memandang manajemen kelas sebagai proses pengendalian perilaku peserta didik. Selanjutnya, pendekatan permisif. Nah, pendekatan ini adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan siswa. Bebas berarti terlepas, tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya. Sehingga siswa dapat bergerak dan berbicara seleluasa mungkin. Selanjutnya, pendekatan resep. Dalam konteks manajemen kelas sendiri, resep dapat diartikan sebagai keterangan cara bagaimana mengelola kelas itu sendiri. Dengan demikian, resep itu sendiri adalah suatu pandangan seorang guru yang berasumsi bahwa kelas dapat dikelola melalui proses dan pembuatan dan penerapan aturan di dalam kelas itu sendiri. Selanjutnya, pendekatan instruksional. Dalam konteks manajemen kelas, pendekatan instruksional dapat diartikan sebagai cara pandang yang beranggapan bahwa kelas yang kondusif dapat dicapai dengan belajar mengajar itu sendiri. Selanjutnya, pendekatan elektrik. Menurut Wilford A. Woodward mengatakan bahwa pendekatan dengan cara menggabungkan semua aspek terbaik dari berbagai pendekatan manajemen kelas untuk menciptakan suatu kebulatan atau keseluruhan yang bermakna.
yang secara filosofis, teoritis, dan atau filosofis yang dinilai benar, yang bagi guru merupakan sumber pemilihan, perilaku, pengelolaan tertentu sesuai dengan situasi yang disebut dengan pendekatan elektrik. Selanjutnya yang terakhir, di sini ada pendekatan analitik pluralistik. Nah, pendekatan ini memberikan kesempatan kepada guru untuk memilih manajemen kelas, gabungan beberapa strategi dan dari beberapa pendekatan. Dengan demikian, berupa pemilihan yang mempunyai kemungkinan menciptakan dan menampung kondisi-kondisi yang memberi kemudahan kepada pembelajaran yang aktif dan efisien. Adapun 4 tahapan yang harus dilakukan oleh seorang guru, antara lain yang pertama, menentukan kondisi kelas yang diinginkan. Kemudian yang kedua, menganalisis kondisi kelas yang nyata. Selanjutnya yang ketiga, memilih dan menggunakan strategi pengelolaan. Dan yang terakhir, menilai keefektifan pengelolaan. Sekian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.